Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Alat yang dibutuhkan adalah paku besi, amplas, cup, dengan bahan-bahan yang tertera pada slide. Percobaan dapat dilakukan sesuai dengan langkah-langkah cara kerja yang tertera pada layar. Korosi adalah kerusakan logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Contoh yang paling lazim adalah perkaratan pada besi. Proses terjadinya korosi merupakan proses elektrokimia. Elektrokimia adalah proses terjadinya reaksi redoks secara spontan. Besi akan teroksidasi oleh oksigen dari udara dan akan membentuk korosi. Ada juga beberapa faktor yang mempercepat korosi. Yang pertama adalah konsentrasi H2O dan juga O2. Yang kedua adalah keberadaan elektrolit seperti garam NaCl pada medium korosi yang akan mempercepat terjadinya korosi. Kemudian, logam yang mudah memberikan elektron atau yang mudah teroksidasi akan mudah terkorosi. Selain itu, aliran listrik yang diakibatkan oleh korosi sangat lemah, dan isolasi dapat menghalangi aliran listrik antara logam-logam yang berbeda, sehingga korosi galvanis dapat dihindari. Tipe bakteri tertentu dapat mempercepat korosi, karena mereka akan menghasilkan karbon dioksida dan hidrogen sulfida. Jika terjadi korosi logam besi, maka hal ini dapat mendorong bakteri besi, yaitu iron bacteria, untuk berkembang, karena mereka sangat senang dengan air yang mengandung besi. Berikut adalah tabel pengamatan yang berisi pengamatan pada hari kedua dan keempat. Berikut pembahasan reaksi korosi paku dengan air suling. Singkatnya, reaksi korosi memerlukan air dan oksigen, sesuai dengan reaksi yang tertera pada layar. Endapan pada air merupakan ferrioksida atau besi 3 oksida yang memiliki ciri-ciri berwarna coklat kemerahan. Oksigen untuk bereaksi berasal dari luar sistem karena reaksi terjadi pada sistem terbuka. Paku yang direndam dengan air aki mengalami korosi. Hal ini berkaitan dengan air aki yang merupakan larutan asam dengan pH yang rendah. Hal ini membuat korosi semakin cepat. Hal ini juga berkaitan dengan aki merupakan larutan elektrolit kuat hingga akan mempengaruhi kecepatan dari korosi, seperti yang bisa dilihat dalam slide. Dapat dilihat dari gambar berikut bahwa pada zat nomor 3 yang berisikan deterjen ini, terjadi reaksi korosi yang tidak sebesar pada larutan asam. Karena deterjen merupakan larutan basa, dapat menghasilkan ion OH- yang menetralisir ion H+ sebagai katalis. Berdasarkan pengamatan pada zat nomor 4 yaitu air garam, dapat dinyatakan bahwa air garam dapat menyebabkan reaksi oksidasi pada besi. Korosi sendiri disebabkan oleh adanya air dan oksigen. Besi yang telah mengalami korosi membentuk karatan dengan rumus seperti yang kita bisa lihat bawah ini. Elektron yang dibebaskan di anoda mengalir ke bagian lain besi itu yang bertindak sebagai katoda, di mana oksigen tereduksi. Seperti reaksi yang bisa kita lihat di bawah ini, kecepatan korosi sangat tergantung pada banyak faktor, seperti ada atau tidaknya lapisan oksida. Karena lapisan oksida dapat menghalangi beda potensial terhadap elektroda lainnya. Berikut pembahasan reaksi korosi paku dengan kerosin. Singkatnya, paku besi tidak dapat teroksidasi karena kerosin menghambat kontak air dan oksigen terhadap paku besi. Oleh karena itu, minyak sering digunakan untuk mencegah pengkaratan pada besi. Dapat dilihat bahwa pada zat nomor 6 yang berisikan air panas ini terjadi reaksi korosi yang lebih sedikit dibandingkan zat lain. Karena adanya penutup gelas yang menghalangi oksigen masuk dan temperatur tinggi yang dapat menghambat laju korosi dan menghambat degradasi logam. Kemudian yang ketujuh adalah milanta. Saya menggunakan milanta. Milanta juga mengandung aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, serta simetikon. Pada larutan basah, korosi berlangsung lambat karena hal tersebut dipengaruhi oleh derajat keasaman suatu larutan. Semakin tinggi derajat keasaman suatu larutan, maka semakin lama proses korosinya, terutama untuk larutan yang ber-pH 7-13. Ditambah lagi, magnesium hidroksida adalah bahasa kuat yang memiliki pH yang tinggi. Larutan isotonik dalam bentuk Pocari Sweat juga akan mengalami perkaratan karena terkandungnya air dalam larutan tersebut. Selain itu, karena tidak ditutup maka teroksidasi dengan oksigen. Hal ini dapat membuat perkaratan. Selain itu, karena ada ion-ion dalam larutan ini maka dapat elektrolit yang dapat mempercepat korosi. Dari penelitian berikut kami dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, korosi dapat terjadi karena adanya permukaan logam yang berkontak langsung dengan oksigen dan larutan. Yang kedua, beberapa faktor yang mempengaruhi korosi seperti air atau larutan, pH, suhu, dan elektrolit. Ketiga, jika besi dihindarkan dari kontak langsung dengan air atau larutan, maka besi kemungkinan tidak beroksidasi sehingga tidak berkarat. Yang keempat, semakin rendah pH larutan, semakin cepat laju korosi pada besi. Yang kelima, semakin dikit O2 atau oksigen yang masuk, maka laju korosi akan semakin lambat dan terbentuk sedikit karatan. Yang terakhir, minyak tidak menyebabkan korosi karena memiliki tingkat kerapatan yang sangat tinggi dan di dalamnya tidak mengandung oksigen maupun larutan, sehingga besi terlindung dari oksigen atau udara.